Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Bambang Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto. Mari kita mulai. Ini adalah daftar isi dari presentasi kali ini. Di mana di sini saya mengambil contoh kasus dari perusahaan WorldCom yang mengalami kebangkrutan. Dimulai dari overview, penyebab kebangkrutan, dilihat dari aspek SDM, pemasaran dan keuangan. Dan ditutup dengan kesimpulan. Company Overview. Perusahaan WorldCom pada saat berdirinya di tahun 1983, merupakan perusahaan telekomunikasi yang besar. Dengan jumlah karyawan mencapai 80.000, WorldCom menyediakan layanan telepon jarak jauh dan memiliki backbone jaringan internet terbesar. WorldCom berawal dari merger perusahaan Long Distance Discount Services, Inc. (LDDS), dengan Advantage Companies Inc. Bernard Ebbers yang sebagai pendiri LDDS ditunjuk sebagai CEO WorldCom. Penyebab kebangkrutan. Masalah ini terjadi pada tahun 1998. Di sini Amerika mengalami penurunan ekonomi, sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas kepada pendapatan WorldCom. Melihat kondisi tersebut, Bernard Ebbers sebagai CEO, Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Meyer sebagai auditor senior, memutuskan mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Pada tahun 2002, perusahaan tersebut menyatakan pailit setelah terbukti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Aspek SDM. Pertama, WorldCom mengalami kegagalan dalam mengelola aspek SDM secara efektif. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kegagalan ini adalah adanya praktik akuntansi yang tidak etis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk CEO Bernard Ebbers. Kedua, manajemen yang buruk, termasuk kurangnya pengawasan dan pengendalian yang memadai. Hal ini memungkinkan praktik-praktik akuntansi yang meragukan terjadi tanpa terdeteksi. Dan terakhir, kegagalan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan kekurangan kebijakan dan prosedur yang efektif juga berkontribusi pada kegagalan perusahaan ini. Aspek pasar atau pemasaran. Pertama, WorldCom menghadapi masalah dalam aspek pasar dan pemasaran. Perusahaan mengalami penurunan pendapatan karena persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi. Kedua, WorldCom juga gagal untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kurangnya inovasi dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pasar membuat mereka kalah bersaing dengan pesaing mereka. Selain itu, praktik akuntansi yang tidak etis juga memengaruhi reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pasar secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan kehilangan kepercayaan dan kehilangan pelanggan. Aspek keuangan. Salah satu penyebab utama kebangkrutan WorldCom adalah praktik akuntansi yang salah dan manipulatif yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. WorldCom melakukan akuntansi kreatif untuk menginflasi pendapatan dan menyembunyikan beban operasional yang sebenarnya. Ini menciptakan gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat dan menyesatkan, sehingga investor dan pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi keuangan perusahaan. Kegagalan dalam mengungkapkan beban yang sebenarnya dan mengelola utang yang terakumulasi dengan tidak baik menyebabkan kondisi keuangan yang buruk, dan akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Dan terakhir, kita sampai pada kesimpulan. Secara keseluruhan, bangkrutnya WorldCom adalah akibat dari kombinasi faktor SDM yang buruk, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan pasar, dan beradaptasi dengan cepat, serta praktik keuangan yang tidak etis. Kegagalan dalam mengelola ketiga aspek ini secara efektif telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan semua pemangku kepentingan yang terkait. Kejadian ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, etika bisnis, dan pengelolaan yang hati-hati dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan. Demikian video presentasi tugas UTS untuk mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang saya sampaikan. Dan ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan presentasi ini. Kurang lebihnya,
Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.